One, two, three. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di So You Should Know. Nah, So You Should Know ini adalah acara di mana kita cerita-cerita, sharing tentang pengalaman kita yang sedang berkuliah di Taiwan, Kaohsiung. Nah, sekarang ini kan udah melewati tahun 2020 ya, dan sekarang udah 2021. Kebayang gak sih 2020 gimana? Banyak banget kejadian-kejadian tak terduga, ada corona. Pokoknya banyak banget deh kejadian tak terduga. Nah, untuk episode kali ini kita bakal bahas soal apa aja sih yang sudah 2020 berikan kontribusi untuk kita, dan apa aja sih yang kita lakuin sebelum 2020 berakhir. Nah, dan untuk episode kali ini aku bawa salah satu teman baikku untuk jadi pengisi acara. Welcome. Halo You Should Know. teman-teman. Hai, thank you. Namaku Hans dan aku mahasiswa master di ISO University. Hans, kalau boleh tahu kamu udah berapa lama sih kuliah di ISO? Sejauh ini sih masih baru 1,5 tahun ya gitu. Udah mau skripsian berarti ya? Iya, lagi ngerjain tesis sih sekarang. Tesis, oke. Kalau skripsi untuk S1, tesis untuk S2. Nah, gimana? Kira-kira udah lama kuliah di sini? Lama kuliah di sini ya, agak beda sih sebenarnya pengalamannya gitu. Kalau boleh tahu kenapa ya tuh? Karena waktu dulu aku S1 di Indo, itu kebetulan kan aku semua temannya orang Indonesia gitu kan. Sedangkan di sini kita masuk jadi ISO University itu punya IMBA teman-teman, International Master of Business Administration, dan di kelas itu teman-temanku semua itu dari beda-beda negara. Mereka mostly memang dari Vietnam, terus juga ada dari Mongolia, Thailand, Malaysia, dan ada beberapa negara juga yang lain gitu. FYI aku juga sekelas sama Hans. Iya, jadi kita sekelas teman-teman gitu. Nah, kita bakal langsung ngomongin tentang tahun baruan di Taiwan ya. Benar. Nah, gini, jadi Hans udah 1,5 tahun ya kan. Kira-kira kemarin terakhir ngapain sih tahun baruan? Tahun baruan ini berarti waktu Chinese New Year atau tahun baru 2021 nih? 2021, lebih ke general sih. Oh, ke general. Iya, okay. tahun baru. Tahun baruan kemarin sih karena kan kita tinggal di ITA kan, kita tinggal di. Jadi teman-teman, kita nih kebetulan mahasiswa ISO University, dan dia itu universitas swasta di bawah ITA Group. Dan di ITA itu sebenarnya ada kembang api yang besar banget setiap tahun baru gitu. Jadi rata-rata sampai orang di kota Kaohsiung itu sampai semua naik ke atas. Jadi karena kebetulan posisi sekolah kita itu agak di gunung gitu. Jadi banyak banget orang semua datang ke atas gitu kan, untuk lihat kembang api nih jam 12 malam. Dan tahun ini juga kita juga ada konser. Jadi ISO ngundang artis gitu ya. Terus seru banget sih, gitu. Aku nyesel banget gak ikut gara-gara ke jalan-jalan ya kan. Terus coba dong lanjut. Terus biasanya nih sejak di Taiwan ya, ini kan berarti udah melewati malam pergantian tahun baru 2 kali ya. Iya, 1920, 20 ke 21. Nah, kira-kira kalau di Taiwan, kalau tahun lalu 19 ke 20 kegiatan kamu tahun baru ngapain sih? Sebenarnya overall sih sama ya. Cuman kebetulan waktu tahun lalu itu, jadi kebetulan aku ada kerja part time. Jadi dan kebetulan shiftnya malam gitu. Jadi sebelum itu aku kerja dulu sampai jam 10 malam. Habis itu terus baru sama teman-teman ini nih pergi ke satu gedung yang paling tinggi di ISO gitu. Terus kita berdiri di depannya semua, kumpul sama orang-orang banyak gitu, udah kayak lautan manusia gitu. Terus kita nunggu seru banget sih, ampun. Gitu. Aku nggak ikutan lagi waktu mungkin 2021-22 ya. Oke, bisa. Ini kan sekarang kita lagi pandemik nih. Memang Taiwan bisa dibilang bukan salah satu ya, malah negara di dunia nomor 1 untuk memberantas COVID-19. Nah, meskipun gitu kamu nggak takut apa tahun baruan gitu, keramaian gimana sih? Kebetulan sih kalau dari opiniku sebenarnya pemerintah Taiwan cukup ketat ya. Mereka itu ngasih sanksi yang besar buat kalian yang nggak mau pakai ikutin protokol kesehatan di tempat umum gitu, terutama masker itu udah paling wajib banget gitu. Terus juga ada sensor suhu badan yang selalu dipasang di tempat-tempat umum. Kemana-mana kamu mau masuk ke kampus juga kamu wajib dites dulu sama satpamnya gitu, sama satpam kampus untuk tes suhu gitu kan, pakai termogan kayak gitu. Jadi nggak takut lah ya tahun baruan rame-rame. Nggak takut gitu. Tapi langsung ini kan nggak ada
badannya nggak ada panas atau apa kan? Untungnya enggak. Dan kebetulan sampai sekarang belum ada informasi kasus atau apa kan ya juga Bener di banget Taiwan, sih. benar. Taiwan sampai sekarang udah lebih dari 200 days zero COVID case. Hebat banget. Banget. Taiwan. Mereka cuman punya kasusnya itu dari yang import gitu kan. Cuman Iya. kayaknya sekarang sudah selesai kalau aku nggak salah baca gitu. Hebat. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tahun baru nih. Nah, kira-kira nih sebelum meninggalkan 2021, kira-kira kasih satu kata dong tahun baru, New Year experience kamu gimana sih? New Year experience kemarin ya apa ya, lebih ke arah berharap tahun ini tuh jadi tahun 2021 ini jadi sesuatu yang wow gitu. Supaya karena kan 2020 itu kita sebenarnya kayak banyak kasus-kasus nggak terduga gitu kan. Karena buat Iya kita orang sih. Indonesia gitu kan, tiba-tiba ada kasus COVID gitu kan. Setelah dan untungnya waktu itu Taiwan salah satu yang paling pertama yang memberlakukan protokol kesehatan dan Bener banget, kawan-kawan dari gitu kan. November 2019 tuh udah mulai ada COVID, langsung mereka cepet gercep ya. Dan yang sebenarnya menurutku yang paling berasa itu adalah waktu Chinese New Year tahun lalu. Karena waktu aku lagi kerja itu langsung lagi diberlakukan tuh, digalakkan semua company itu ngewajibin untuk semua karyawannya wajib pakai masker di tempat kerja. Gila, kayak gitu. gila, Dan gila, wajib keren termogan, sih. cek suhu Cepet gitu. banget ya. Iya, dan Mantap, itu mantap. kayak memang karena kasusnya waktu itu menyebar cepat ya. Jadi akhirnya banyak sekali kita terutama yang mahasiswa Indonesia ini akhirnya nggak dipanggil untuk kerja karena memang Taiwan waktu itu menghimbau untuk tidak traveling dulu kayak gitu. Sedangkan sementara dari kita mahasiswa Indonesia yang di ISO ini kan kerjanya di hotel, di theme park dan di mana-mana kayak gitu. Jadi kebetulan memang waktu itu agak down secara ekonomi mungkin kayak gitu. I see. Mantap. Ya berarti emang walaupun kan aku dengar di Taiwan sendiri juga nggak ada lockdown ya. Berarti memang ada suka dukanya juga lah ya, walaupun bisa dibilang tidak seketat beberapa negara ya kan. Kalau di Indonesia kita ada lockdown, sedangkan di sini tuh nggak ada lockdown sama sekali gitu. Jadi tetap memang ada kena sedikit efek dari pandemik ini. Ya. Nah tapi meskipun begitu ya, di 2020 ada gak sih kira-kira cerita seru kamu? Yang Cerita kayak seru pasti ya? kan kita setiap tahun ada momen berkesan kan gitu. Gak mungkin gak, meskipun ada pandemik atau ada kejadian apa. Nah kalau dari Han sendiri gimana? Sebetulnya untuk momen seru ini agak bingung ya gitu. Gimana? Bingungnya tuh gimana? Overall soalnya pengalamannya mungkin yang paling exciting buat aku mungkin sebenarnya lebih ke arah kenal sama teman-teman baru aja gitu. Jadi masuk semester yang baru waktu aku pertama semester 1 itu kan waktu itu di masa transisi Februari ke Maret itu masa-masa anak mahasiswa baru yang semester spring itu masuk gitu. Dan waktu itu dapat banyak teman baru aja gitu. Terus kayak kenalan sama mereka, dapat insight lebih banyak. Itu mungkin sesuatu yang exciting yang mungkin aku nggak akan rasain kalau aku lagi kuliah di Indo gitu kayak gitu. Apalagi dari teman-teman berbagi negara ya, jadi dapat kayak cerita baru, pengalaman baru. Dan karena waktu itu aku diberi kesempatan, untungnya sebelum COVID-nya rame, aku dapat kesempatan untuk ya sekitar mungkin 2 bulanan, 3 bulanan itu sempat untuk part time dulu gitu. Sempat ngerasain part time di Taiwan dan akhirnya dari situ itu improve Mandarinku banget sih sebenarnya. Dari ngobrol sama orang-orang lokal gitu. Kayaknya dari tadi kan kamu kegiatannya nih aku lihat selain belajar ya. Kan kita sekelas juga jadi aku tahu ya kamu belajar. Nah, jadi selain belajar tuh aku dengar dari tadi tuh kayak part time. Kayaknya coba dong cerita sedikit soal part time kamu. Aku jadi pengen kayaknya nih, seru banget. Gimana sih part time sebagai mahasiswa gitu? Part time sebagai mahasiswa ya. Kalau sebenarnya banyak sih teman-teman opsi part time di Taiwan gitu ya. Opsinya tuh banyak banget. Terutama kalau Mandarin kamu lancar, itu opsinya sudah makin luas banget. Mungkin kamu juga bisa part time di kantoran dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman kebetulan Mandarinnya aku juga sambil belajar gitu. Sebelum berangkat sini baru belajar juga. Terus ya jadi masih pelan-pelan belajar lah gitu. Terus mayoritas sih kalau anak ISO ya kita mayoritas part time-nya di hotel.
di waiter, di housekeeping, di dapur, kayak gitu-gitu sih mayoritas. Terus ada juga yang di theme park gitu. Itu pengalaman bekerja yang mungkin cukup menyenangkan gitu. Nah, suasana yang baru aja gitu. I see. Nah, tadi Hans juga bilang kan waktu datang ke sini Mandarinnya masih belum terlalu ya. Nah, sekarang kira-kira gimana sih? Kalau dibanding waktu pertama kali datang, mungkin aku bisa bilang peningkatannya itu bisa sekitar sampai 150%. Mungkin ya, mungkin bisa sampai Mantap. segitu. Karena waktu dulu kan mungkin di Indo cuman belajar dari buku, dengerin orang yang ngomongnya pelan-pelan gitu kan. Tapi begitu di sini denger ngobrol sama orang lokal, mau beli makan, mau apa gitu kan. Masa cuma nunjuk-nunjuk gitu kan. Kan kita harus coba latihan kan nyebutin nama makanannya apa. Terus kebetulan beberapa orang yang tua-tua itu menurutku cukup baik gitu. Mereka kayak AI yang jaga di kantin kayak gitu-gitu. Mereka tuh baik banget loh. Kadang kayak ini bukan gitu ngomongnya, yang bener yang ini kayak gitu. Ya, misalnya aku juga cege Terus ini apa kan nggak tahu namanya gitu. Terus mereka kayak ini namanya ini gitu. Ini namanya ini. Jadi banyak juga belajar sama mereka. Berarti tahun ini juga salah satu improvement ya. Tahun lalu ya di 2020 salah satu improvementnya Mandarin ya. Benar. Jadi buat kalian nih yang mau kuliah di Taiwan tapi kayak nggak bisa Mandarin, itu bukan alasan. Hans salah satu buktinya dan he's improved a lot. So nggak ada excuse ya Hans. Ya nggak ada excuse gitu. Selama kita mau kita pasti bisa teman-teman gitu. Dan Iso banyak ngebantu sih. Iya benar banget, orang-orang dan di lingkungannya juga kalau kita nggak bisa ngomong dibenerin. Jadi memang ya. Dan untungnya Iso juga punya kelas Mandarin gratis untuk foreigner gitu. Iya aku ikut tuh. Untuk beginnernya mereka benar-benar tahu sih cara ngajar mendidik kita gimana dari awal gitu ya. Mantap deh memang. Nah Hans, kira-kira nih kita lanjut ngomongin soal tahun baru nih. Kamu kan dapet tadi ya teman-teman baru, Mandarin makin oke nih. Nah kira-kira coba dong 2020 tuh menurut kamu gimana sih dalam satu kata? 2020 dalam satu kata adalah roller coaster. Gimana roller coaster gimana tuh? Karena roller coaster kenapa? Karena ya ada up and downnya cepet aja gitu. Jadi kayak lagi main roller coaster gitu. Ya kayak cepet up, cepet down, cepet up, cepet down gitu. Di masa kamu lagi, mungkin karena kebanyakan mahasiswa Indo di sini itu gak terlalu banyak aktivitas organisasi dari kampus, tapi lebih banyak diarahkan untuk mengalami experience untuk langsung kerja gitu ya, sebagai part-timer gitu. Itu mungkin titik berat yang agak beda sama kuliah di Indo gitu, menurut pandanganku. Jadi kayak kesempatan untuk itu tuh begitu sekalinya dapet rame banget gitu. Kayak bener-bener dapet terus sampai capek kerja terus gitu kan. Tapi begitu nanti gara-gara ada COVID terus kita nggak dapat kerja, bener-bener nganggur, nggak ada. Akhirnya kerjaan kita di sekolah belajar gitu. Paling isinya pergi sama teman-teman gitu, mengakrabkan diri sama banyak orang gitu, explore tempat-tempat wisata gitu. Tapi masih seru ya. Aku sebelum jadi aku tuh baru datang ke ISO tuh bulan Oktober lalu dan harus karantina dulu, dan ya aku spend New Year bener-bener di Indonesia nih, di rumah nonton internetan gitu terus. Pakai kayak sebenarnya ya menurut kamu roller coaster nih, tapi kayak aku envy sih. Kayak Oke. Nggak apa, kan baru datang. Iya ya. Nah, habis ini kan experience yang baru gitu. Itu kayak baru roller coaster baru naik gitu loh. Terus kayak dia belum turun gitu, terus kayak masih di atas. Nanti kan ngerasain gitu. Oke. Nah, sekali lagi 2020 dari 1 sampai 10 berapa? 2020 dari 1 sampai 10. 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Dibanding tahun-tahun yang lain menurutku 7. Kenapa 7? Karena ya aku merasa di tahun sebelumnya dan di tahun sebelumnya lagi mungkin buat aku personal ada pengalaman-pengalaman yang lebih exciting lagi gitu dibanding 2020 gitu. Oke. Jadi untuk tingkat excitementku terhadap 2020 mungkin aku bisa kasih itu 7. Not bad lah ya. Berarti 2020 not bad. Itu cukup tinggi loh gitu. Cukup tinggi ya. Tinggi kan, dia udah di atas setengah. Hebat. Berarti 2020 tetap paling oke. Tetap oke lah. Tetap oke lah ya, 7 ya. Tetap 7 oke lah. Mantap. Aku mau tanya lagi nih, kira-kira tadi kan kita mungkin kamu udah dapet nih kayak
teman-teman baru belajar improve bahasa. Kira-kira 2020 tuh filosofinya menurut kamu gimana sih? Waduh, Tadi kan filosofi. Tadi kan mirip roller coaster, untuk filosofi ini kita lebih profound lagi ya, lebih dalam lagi. Lebih dalam ya. Iya. Aduh. Kalau untuk filosofi ya, apa yang bisa diambil, apa yang bisa ditarik dari 2020? Mungkin aku lebih ke arah percaya. Waduh. Pilihan Percaya katanya percaya. gimana gila. Dalam banget. Percaya kalau segala sesuatunya itu pasti akan baik gitu. Dan ya tinggal gimana kita menjalaninya gitu. Mungkin akan ada sesuatu hal yang kita rasa kok nggak gini ya, kok nggak gitu ya, kenapa ada gini, kenapa ada gitu. Tapi sebenarnya di setiap kesempatan itu kamu punya kesempatan untuk belajar gitu. Tinggal kamunya mau belajar apa enggak gitu kan. Kalau kamu yang nggak mau belajar ya kamu akan ya nggak ngapa-ngapain, nggak akan improve, nggak akan diam aja gitu di tempat. Benar tuh. Hans memang ya. Tahun barunya enak banget, jujur aku iri sih karena aku kebanyakan di rumah saja. Gak apa, nanti kita jalan-jalan. Oh iya, ngomong-ngomong soal jalan-jalan, sebelum tahun baru ada jalan-jalan sama temen gak sih, entah ke Tainan, Taipei atau Taichung gitu? Sebelumnya ada waktu sebenarnya justru waktu 2020 ini ya, gara-gara ada COVID, terus habis gitu kan ada masa di mana sekitar 1 bulanan kita belum masuk sekolah, tapi kita juga belum bisa kerja lagi gitu, belum bisa ikutan part time karena belum terlalu banyak tamu di tempat-tempat wisata gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh banyak yang pergi liburan waktu itu. Pakai waktu itu buat lebih liburan. Kebetulan kayak seru deh. Waktu itu aku explore ke Tainan sih gitu. Tainan itu jadi teman-teman satu kota di atas Kaohsiung. Jadi kalau kita lihat petanya Taiwan ya, Kaohsiung itu di hampir paling bawah di ujung sini. Terus kita naik satu lagi ke sini. Naik kereta api cuman 40 menit aja dari Choing train station gitu, sampai ke Tainan main station gitu. Untuk tahun baru di Kaohsiung kan udah melalui 2 periode nih. Pernah nggak tahun baru di Kaohsiung? Emang sih di Ida, tapi mungkin kayak ada gitu tempat lainnya untuk tahun baruan di Kaohsiung. Tempat baruan lainnya sebenarnya banyak sih. Kalau beberapa teman-teman juga yang kebetulan yang sudah lebih lama, mereka bilang mereka sudah pernah ngerasain di Ita, jadi mereka juga tahun baruan di bawah gitu kan. Mereka mau tahu suasana yang lain. Banyak sebenarnya event di Kaohsiung itu, cukup banyak event gitu. Terus kayak di Kaohsiung Arena dan lain-lainnya gitu, itu cukup banyak ada event-event gitu mereka ngadain. Cuman dari aku pribadi sih 2 tahun ini memang aku habiskan semuanya di Ita gitu. Karena memang udah lengkap ya, udah lengkap. Kemana aja. Ita itu lengkap gitu, punya mall, punya theme park gitu kan. Jatuh semua aja udah nyampe ya, jatuh udah nyampe. Ngesot aja nyampe ya langsung ke mall gitu. Tadi kita udah sharing-sharing nih, udah tahu udah sharing filosofi 2020 dan lain-lainnya. Coba dong Hans kasih tips gimana sih cara spend New Year, entah di Taiwan atau kamu sendiri. Kira-kira ada tips gak sih buat penonton-penonton kita? Waduh. Cara spend New Year? Kalau cara spend New Year ini mungkin agak ke arah ini ya, preferensi pribadi masing-masing ya. Cuman kalau aku pribadi sih, aku bukan tipikal yang harus rame banget dan juga bukan yang harus sendirian banget. Aku tipikal yang kayak ayo kita kumpul-kumpul sama teman-teman yang deket nih, kita ngumpul bareng-bareng, kita makan bareng-bareng, duduk rame-rame, nongki kayak gitu-gitu. Aku sih lebih yang ke arah kayak gitu ya. Jadi kalau aku pribadi aku sukanya begitu. Tapi di Taiwan sebenarnya, Taiwan itu nawarin banyak banget festival dan lain sebagainya di seluruh Taiwan teman-teman. Jadi kalian bisa keliling aja di Taiwan bagian manapun, itu pasti ada event setiap tahun baru. Contoh yang paling terkenal mungkin salah satunya adalah Taipei Yiling. Taipei Yiling itu ada kembang api yang dia keluarin di towernya yang tingginya 101 lantai gitu. Dan itu bagus banget teman-teman. Dan tiap tahun biasanya ada kayak hologram dan kawan-kawannya juga. Itu keren teman-teman, kalau mau cek juga bisa cek di YouTube, pasti ada deh di situ. Gila. Itu salah satu yang paling famous sih gitu. Tapi itu lokasinya di Taipei kebetulan gitu. Terus ada banyak lagi sih sebenarnya teman-teman. Kalian bisa search saja di internet, ada banyak banget festival, event apapun tahun baruan di Taiwan yang asik gitu. Aduh, aku kayak don't talk about mine, oke. Oke.
Tadi kan kita udah tadi nih dapat tambahan nih tips-tipsnya. Nah, tadi kan ada bahas berarti yang aku tangkap adalah kamu 2 periode tahun baru itu nggak sama keluarga. Kira-kira kangen gak sih sama keluarga? Iya, jadi kalau dibilang kangen sih kangen ya gitu. Pastilah Sudah ya. 1,5 tahun belum bisa pulang ke Indo karena COVID. Hmm. Dan sebenarnya dulunya bisa pulang, cuman dulu rencananya mau pulang setelah 1 tahun COVID gitu. Jadi nggak bisa pulang gitu akhirnya. Oke. Terus sampai sekarang semester ini juga nggak bisa pulang lagi gitu. Jadi Iya karena sih. COVID di Indo juga belum selesai, dan kalau kita pulang harus karantina 5 minggu. Aduh, capeknya itu loh. Sih. Karantinanya itu Been there capek. before. Gitu. Jadi kayak choose to stay di Taiwan aja, dan ya itulah gitu. Kangen sebenarnya. Cuman untuk ngatasin kangen sih aku cukup rutin dengan keluarga. Kita video call kayak gitu. Jadi ada mungkin 1 minggu sekali atau 2 kali kita video call. Kebetulan keluargaku kita cukup dekat dan cukup sering video call. Maksudnya memang akrab gitu loh, sering ngobrol gitu. Ingat ya guys, sejauh-jauhnya kita jangan lupa keluarga, oke? Bener. Jangan lupa orang tua yang bayarin kalian buat kuliah di Taiwan, guys. Hans nih memang ya. Oke Hans, untuk ngobrol-ngobrolnya kita udah kelar nih. Nah, aku pengen bikin rapid question Oke. buat Hans, oke? Rapid question ini berarti harus milih Jawab salah cepet satu ya. gitu ya. Oke. Pokoknya dalam 2 detik kamu harus langsung jawab. Oke. Oke, yang pertama, petasan atau kembang api? Kembang api. Masak di rumah apa makan di luar? Makan di luar. Barbecue, hotpot. Hotpot. Teman atau keluarga? Keluarga Tahun baruan. dong, keluarga. Keluarga ya. Nonton atau main game? Nonton. Bir atau wine? Wine. Oke, main di luar apa tetap di rumah tahun baruan? Main di luar dong, tahun baru. Oke ya, asik-asik. Oke, makasih banget Hans untuk Thank you mau sudah sharing-sharing di-invite. dengan ISO You Should Know. You should know. Oke, makasih banget sudah meluangkan waktunya kemari Hans. Aku bener-bener terima kasih banget, sharing-sharingnya bener-bener seru banget. Aku akhirnya tahu juga tempat-tempat menarik di Kaohsiung, di Taiwan, dan cara New Year yang asik lah. yang asik ya, kayak aduh. Dan aku juga jealous sih sebenarnya, New Year kamu seru banget. Kayak, Nggak apa, nanti kita bisa keliling rame-rame nih tahun soalnya ini, jujur ya next aku year. nggak banyak jalan-jalan ya, malah aku nggak di Kaohsiung kemarin. Sumpah seru banget, bikin iri. Dan episode kali ini untuk hari ini tentang New Year sudah berakhir. Once again, makasih Hans sudah datang. Thank you, sama-sama. Dan buat kalian juga terima kasih udah nongkrongin kita di ISO You Should Know. Good night dan have a nice day. Have a nice day. Bye-bye.